Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Blessing Night. Mari sama-sama kita membawa hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib dalam hidup kami. Saat ini kami membawa hati kami menyembah Engkau Tuhan. Memuji Engkau. Karena Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Engkau setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman menyatakan, oh, satu-satunya yang
hati kami lebih datang kepadamu Tuhan. Sama-sama mau nyatakan menyembahmu di dalam roh dan kebenaran itu yang kami rindu Tuhan. Kiralaya wasiki para masih kiralaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari menyembah Dia, sama-sama ungkapkan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline.
untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Blessing Night atau doa malam online setiap hari Jumat. Untuk Jumat, tanggal 15 April, kita akan memperingati Hari Pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu ibadah Jumat Agung pada jam 10 dan jam 5 sore, secara onsite di gereja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan kasih setiamu yang kami rasakan dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kami percaya saat kami memberi, kami akan terima janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, baik, kita senang sekali bisa berjumpa dalam suasana yang lebih baik karena kita sudah memasuki endemi dan kita semua sudah boleh bisa berkumpul bersama-sama sekalipun kita tetap harus memegang protokol kesehatan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan dalam Blessing Night, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur, Bapak, kemurahan-Mu yang terus-menerus mengawali hidup kami Tuhan. Melimpahi kami Tuhan. Kami tahu semuanya karena belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang beribadah online. Tuhan tolong urapi kami semua supaya apa yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami, bisa bertumbuh dan memerdekakan kami Tuhan, firman-Mu ini dari segala ketakutan, dari segala akar-akar masalah yang ada dalam hidup kami, dan kami boleh terus setia mengiring Engkau sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Urapi kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kurang lebih 1 minggu atau 10 hari lah kita akan memasuki atau memperingati Hari Jumat Agung, di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadi tonggak sejarah manusia, supaya mereka boleh mengenal dan tahu bahwa apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sebab itu saya juga mengundang jemaat Keluarga Allah Blessing yang masih online. Mari bersama-sama nanti tanggal 15 April jam 10 dan jam 5 sore di tempat ini. Kurang lebih kita akan 1 jam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita lebih mengerti lagi. Baik, sebelumnya kita memasuki hari-hari Minggu Sengsara Tuhan. Kita akan baca dulu Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Hanya 3 ayat saudaraku yang kekasih, ya, pemberitaan Yesus yang pertama tentang kesengsaraan yang harus dihadapinya. 3 ayat ini kita akan menemukan pengajaran atau pelajaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ayat 21 demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, dalam pembacaan 3 ayat ini ada 3 pelajaran penting yang Tuhan mau ajarkan kepada kita menjelang hari-hari yang akan dialaminya sebelum disalibkan. Kalau kita lihat ayat yang 21, saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa sejak pada waktu itu Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya. Artinya saudaraku yang kekasih, kalau kita baca selanjutnya, Petrus belum tahu, belum mengerti. Nah, dengan kata lain saudaraku yang kekasih, kita bersyukur pada akhir-akhir zaman ini saudaraku, Tuhan menyatakan seluruhnya dalam kehidupan kita apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang. Sebab itu yang pertama, belajarlah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tuhan menyatakan kepada muridnya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi akan hari yang akan datang. Tetapi ya, sebagai seorang murid harusnya kita mendengarkan, jangan membantah. Nah, saya sering menyaksikan sampai saat ini, sekalipun sudah berkali-kali saya memberitakan kepada saudara-saudara, ya, dengarkan firman Tuhan, ya, bukan hanya didengarkan, tetapi ayo kita renungkan, saudara, sehingga kita boleh memiliki apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, bahwa ada seorang penabur yang yang menaburkan benih di jalan raya. Jatuh di jalan raya, ada yang di tanah yang tipis, ada yang di semak belukar, bahkan ada yang di tanah yang subur. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan gak pilih kasih. Tetapi kalau kita mau mendengarkan, supaya kita mendengarkan seperti orang yang haus dan lapar. Ya, jangan kita merasa tahu segala sesuatu. Boleh saudara sekolah Alkitab, boleh sekolah teologi kalau saudara diizinkan Tuhan dan terpanggil. Tetapi mari sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Satu contoh saudaraku yang kekasih. Baru-baru ini saudaraku, orang datang dan berkata kepada saya, ya, bahwa dia mendengar suara Tuhan dan melihat saya. Nah, bayangkan saudaraku. Lalu dia berkata kepada saya, apakah saya punya seorang adik di kota Anu, gitu saya sebutkan. Kota Anu gitu aja saudaraku ya. Ya, kita ada etis menyebutkan nama orangnya. Ya, saya katakan saya tidak punya. Lalu dia berkata saudaraku bahwa dia melihat saya ada di panggung dan Tuhan berkata dia harus memberitahu saya. Ya, waktu itu saya mau ibadah yang ketiga atau jam ketiga sore. Lah saya pikir saudaraku yang kekasih, dia ini memerlukan pertolongan doa. Karena kok katanya dari saya punya orang, tolong Pak, ini penting Bapak telepon. Gitu saudaraku. Setelah saya telepon dia berkata demikian, saya berkata saya tidak punya saudara di kota Anu. Kenapa? Gini Pak, saya melihat Bapak ya di atas panggung, saya suruh memberitahu supaya Bapak waspada. Karena Bapak, saya lihat Bapak ini stroke.
Ya. Dan mulutnya pedot. Wah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau Bapak Ibu yang kekasih tidak mau dengar-dengaran Alkitab, tidak mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, ya, maka saudara akan takut. Karena yang memberitahu saya itu bukan orang ecek-ecek, saudara. Ya, dia punya gelar, ya, pendeta lagi dan punya gelar di belakang. Saya mau tanya dengan saya, saudara, kalau saudara tidak akrab dengan Tuhan, ya, tidak bergaul pribadi dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami ketakutan dan saudara akan mengalami kerugian. Karena apa, saudaraku? Ini tidak cocok, ya, tidak cocok dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita harus belajar dari firman Tuhan, landasan kita. Pastor Yosua minggu lalu mengatakan, saudara boleh dengarkan khotbah, bagus. Khotbah di YouTube, ya, khotbah orang lain, bagus. Tetapi terpenting saudara harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Karena khotbah-khotbah di YouTube maupun khotbah-khotbah pendeta, itu ada pemikiran yang dimasukkan juga, pemikiran sang pendeta dimasukkan ke dalam khotbah situ. Benar gak salah, saudara yang kasih. Jadi kalau saudara tidak mengerti dan tidak mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pribadi ya, maka saudara akan mengalami ketakutan dalam hidup saudara. Dan iman saudara tidak akan bertumbuh. Nah, sebab itu program daripada gereja ini, saudaraku, kita akan galakkan terus, saudara, pembacaan Alkitab. Ya, pembacaan Alkitab 1 hari 3 kali akan dipandu. Ya, bahkan saudaraku yang kasih ada program SPS. Nah, sebab itu kita terus akan lakukan, berapapun kita lakukan. Ya, kita tidak memungut biaya, saudaraku. Hanya rindu supaya saudara mendapat keuntungan. Karena saudara mengenal pribadi Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia akan disalibkan. Dan memang disalibkan, saudaraku. Kan kita memperingati nanti setelah hari kebangkitan daripada Tuhan. Setelah Jumat Agung. Tetapi ya, kalau kita tidak ngerti, akan terjadi kita membantah. Ya, masa Tuhan disalib, masa Tuhan Yesus itu harus datang ke dalam dunia. Wah, banyak hal, itu satu. Kedua, kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita membantah Tuhan. Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara berkata amin. Tapi juga dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dari sumbernya yang sama, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Tapi orang yang percaya masih ada ragu-ragu. Buktinya, ya, kalau dia mengasih problem, masalah yang bertubi-tubi, ya, dia akan mulai timbul pertanyaan besar dalam hatinya. Aku sudah melayani, misalnya saudaraku, seperti Petrus melayani. Ya, aku sudah berkorban. Ya, aku sudah melakukan ini dan itu. Kenapa ini terjadi? Saudaraku yang kekasih, karena cara berpikir kita ini salah seperti Petrus. Bapak Ibu yang kekasih, kita melayani bukan supaya, ya, kita berkorban bukan supaya diberkati, supaya saya untung, supaya saya selamat. Kata-kata supaya ini adalah transaksi gitu loh, saudaraku. Ya, seperti orang transaksi. Saya ke gereja supaya saya diberkati. Tetapi yang seharusnya, ya, apa yang Alkitab katakan kita aminkan. Dengan kata lain kita terima. Satu contoh misalnya, saudaraku. Saya ke gereja beribadah karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Bukan karena saya berbuat sesuatu, saya supaya dapat. Tapi karena Tuhan sudah. Nah, karena. Nah, ini bedanya Taurat
Injil. Injil itu adalah apa yang sudah kerjakan. Jadi kita tinggal terima. Ya, ada masalah, ada. Problem selalu ada dalam kehidupan kita, saudaraku. Sampai kita dipanggil Tuhan. Tetapi cara berpikir kita harus sama dengan, atau kalau dikatakan bahasa yang lebih rohani gitu, kita tahu kehendak Tuhan. Gitu saudara. Ya, jadi mari saudaraku yang kasih, kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa masa depanmu ada, ya sudah, jangan punya pikiran lagi bahwa saya sial, saya sudah rugi, saya ada sudah saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, aku menerima engkau sebagaimana adanya. Ya sudah, terima itu. Cara berpikir kita rubah demikian. Maka hidup kita akan melayani, akan mengalami banyak sekali terobosan. Saudaraku yang kekasih, ya saya tidak bosan-bosannya kepada saudara. Tuhan tidak pilih kasih, ya saya siapa? Ya, sehingga saya dapat melayani Tuhan. Ya, bukan karena saya sok, ya, bukan karena kemauan, tetapi saya belajar. Ya, waktu saya ditantang, siapa mau melayani Tuhan secara full time? Waktu itu saya masih businessman. Saya tidak pikir panjang karena Tuhan mengatakan, saudaraku, siapa yang mau kutus? Aku mau Tuhan. Bukan soal full time-nya. Maunya ini saudaraku. Saya mau Tuhan. Ya, saya melangkah, saya didoakan. Begitu saya didoakan saudaraku, ya sama. Ada teman saya mengatakan, ya, hati-hati loh. Kamu nasar sama Tuhan, harus kamu genapi. Saya tidak punya pikiran itu. Saya mau. Saya mati pun besok saya tidak tahu. Ya, toh? Nah sebab itu saudara harus memiliki mendengar-dengaran apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Maka saudara akan mengalami seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kulakukan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahkan jauh lebih besar daripada yang kulakukan. Luar biasa saudaraku. Sebagai manusia, ya saya punya keterbatasan. Tetapi kalau saya aminkan, saya mempercayai, ya maka Roh Kudus itu yang di dalam kita akan menolong kita, akan membantu kita, akan mendorong kita sehingga istilahnya apa yang tidak dapat saya lakukan sebagai manusia, ya dapat saya lakukan bukan karena sayanya, tapi karena Yesus yang mengerjakan di dalam saya. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya saya rindu saudaraku, ya. Sekarang kita sudah memasuki masa-masa endemi. Ayo, kita sama-sama lagi melayani. Jangan saudara terlena, ya. Jangan saudara terlena. Sekali lagi, kita masuk yang kedua sekarang. Apa arti daripada pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, kelihatannya benar apa yang Petrus lakukan. Kan gak salah sebagai sahabat saudaraku. Tapi Petrus gak sadar siapa Yesus itu dan siapa dia. Ya. Maka itu saudara perlu menyadari, ya, sekalipun saudara dipakai luar biasa oleh Tuhan, saudara harus tahu, sadar bahwa kita ini sebagai manusia, ya, yang dari debu, tetapi kasih karunia Tuhan membuat kita ini bisa melakukan hal-hal yang keluar dari cara berpikir kita karena kita taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya saudaraku, ya apa yang dikatakan Petrus ini kelihatan saudaraku. Perhatikan, ya, yaitu ayat, kita mundur ayat yang ke-18. Ya. Matius pasal yang ke-16
ayat 18. Ya. Saya ceritakan sedikit, pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mulai mengajar murid-muridnya secara lebih dalam lagi. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Ya, ingat ya, bahwa murid-muridnya ini sudah ikut 3,5 tahun kurang lebih. Bukan hanya 1 minggu sekali saudaraku. Ya, tetapi setiap hari, setiap malam makan bersama, tidur bersama. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana air menjadi diubah menjadi anggur, bagaimana orang mati dibangkitkan, Lazarus bukan sekali tapi berkali-kali saudaraku ya, orang mati dibangkitkan, pemuda Nain yang mau dikubur juga dibangkitkan. Ya, lalu Tuhan menyatakan, menurut kamu siapa aku ini? Maka murid-muridnya yang ikut dia, mereka kan murid-muridnya tanya, ya, ada yang berkata kok Musa, ada yang menamakan bahwa engkau Elia, bahwa ada yang mengatakan bahwa engkau inilah salah satu nabi dari mereka. Perhatikan saudaraku, ya, ini murid loh saudaraku, belum tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, yang setiap hari bersama dengan dia. Yesus menekankan lebih spesifik lagi, ya, secara pribadi dia berkata, menurut kamu, menurut saudara, menurut saya pribadi, siapakah aku ini? Siapakah Yesus ini? Lalu Petrus, ya, dia berkata, Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan tidak memuji, wah engkau pinter Petrus, engkau berpuasa luar biasa. Enggak saudara. Petrus berkata, berbahagia kau Simon bin Petrus, ya, bahwa bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di sorga, yang di dalam engkau. Luar biasa. Tidak ada perkataan yang demikian saudaraku. Ini direct dari Tuhan. Berarti kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya, itu ada roh Allah di dalam kita yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan ayat 18 dikatakan, perhatikan, ya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ya, saya pikir Petrus dielem gitu loh saudaraku ya, dipuji gitu ya. Ini mungkin yang membuat Petrus terlena saudaraku, ya, sehingga dia sombong gitu ya. Dia tahu, tidak sadar dirinya sampai Yesus ditarik saudaraku ya, ditarik ya oleh Petrus. Memang kelihatannya baik, hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang orang berbuat baik kepada kita ada udang di balik bakmi, di balik batu saudaraku. Ya, ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Promosi atau pujian yang luar biasa buat Petrus. Nah, tapi sesaat kemudian dia dihardik oleh Tuhan. Nyala kau iblis. Nah, ayo. Nah, dari sini kita mau belajar saudaraku. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap rendah hati. Jangan sombong. Ini untuk saya juga. Saudaraku, ya, jangan terlalu sombong. Kita tidak mengingat lagi siapa diri kita. Ya. Kita merasa, istilahnya kalau teman saya, kita merasa di bawah satu strip Tuhan Yesus. Maka kita berani mencela Tuhan Yesus. Tidak mau dengar-dengaran. Banyak sekali saya dengar saudaraku. Ya, zaman akhir ini macam-macam. Ya, ada orang sok seperti Tuhan Yesus. Ya, ada yang juga almarhum, ada yang masih hidup. Ya, tidak boleh divaksin. Bayangkan.
Gembala mengajarkan nggak boleh divaksin. Karena divaksin itu ada chipnya. Saya merasa heran. Ya, saya merasa heran. Oh, kenapa? Ya, toh dikatakan setaraf gembala mengatakannya demikian. Apakah dia tahu? Ya, sampai sekarang, kemarin teman saya ada yang ngomong, saudaraku sampai sekarang tidak mau divaksin. Dan dikatakan sama teman saya, loh, kalau gitu kamu tidak boleh keluar negeri. Iya, saya tidak keluar negeri. Saya bercocok tanam dan lain sebagainya. Saya tidak mau ke luar negeri. Ya, saudaraku, ya saya tidak berani bicara lebih banyak. Karena apa? Nanti biar kamu sendiri urusan dengan Tuhan. Apalagi pendetanya yang urusan dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ayo. Ya, kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri, mau belajar, mempunyai hati yang sekalipun saudara sekolah tinggi, profesor, doktor, itu semuanya dari Tuhan. Gunakan untuk Tuhan, maka kehidupan saudara akan banyak memperoleh banyak berkat. Ya, yang ketiga, kita baca saudaraku yaitu ayat yang ke 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, milikilah tujuan kekekalan, milikilah tujuan hidup kekal. Saudara boleh bercita-cita, boleh jadi profesor, boleh jadi doktor, ya, tetapi milikilah cita-cita kekal, ya. Bagaimana Pak memiliki cita-cita yang kekal itu Pak? Yaitu kerjakanlah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Supaya saudara sama dengan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia mempunyai tujuan. Bukan untuk menjadi raja orang Israel. Ya. Pada waktu itu saudaraku, bangsa Israel sudah dijajah oleh tentara Roma. Sehingga bangsa Israel termasuk murid-muridnya mempunyai satu pemikiran bahwa inilah sang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel, yang akan menjadi raja. Ya, Israel akan jaya seperti zamannya Daud. Itu saudaraku. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menjadi raja di atas segala raja, yaitu untuk menebus dosa dunia. Ya, saya ulangi, dosa dunia. Karena Alkitab saya berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia hingga dikaruniakan anaknya Tuhan. Barang siapa yang percaya, spesifik, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, oh tahu Yesus mati di atas kayu salib, lalu dia diselamatkan karena Tuhan berkata dia datang untuk menyelamatkan dunia. Bukan, tapi orang yang percaya diselamatkan. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih, ayo kita belajar firman Tuhan. Tujuan Tuhan untuk mati di atas kayu salib, mati dibunuh, 3 hari dalam kubur, bangkit pada yang ketiga. Kalau saudara baca dengan teliti, Tuhan bukan mati, tapi Tuhan menyerahkan nyawanya. Di dalam Injil Lukas, dalam Matius dikatakan Tuhan menyerahkan nyawanya. Karena begitu tidak ada yang dapat membunuh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, sebab itu Tuhan berkata, ya, pada yang ketiga aku akan bangkit. Saudaraku yang kekasih, kalau kita punya tujuan kekal, ya, kita punya goal kekal untuk memuliakan Tuhan, kan hidup itu punyanya Tuhan, saudaraku. Ya, kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita sehat, apapun juga itu untuk memuliakan Tuhan. Lah kalau sakit Pak, bisa memuliakan Tuhan. Ya, dengan kita bersaksi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita belum disembuhkan, kita masih dalam kondisi proses, jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan itu mau memuliakan
kehidupannya lewat saudara. Saya ingat Fanny Crosby, saudara. Bagaimana seorang Fanny Crosby yang buta, saudaraku, karena kesalahan dokter, dia umur 1,5 bulan kalau nggak salah, saudaraku ya. Dokter salah sehingga matanya buta. Tapi dalam hidupnya tidak ada orang yang dapat mengubah lagu-lagu rohani sebanyak Fanny Crosby. 1 minggu bisa 6. Berapa? Ada 9.000 atau berapa ribu gubahan lagu-lagunya rohani yang digubahkan oleh Fanny Crosby. Waktu ditanya, perhatikan saudara, ya, bahkan dalam kondisi buta loh, dia bertanya, kalau engkau diizinkan Tuhan lagi, ya, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau diizinkan lagi? Maksudnya gini, kamu kok bisa kayak gini? Ya, apa yang mendasari kamu? Dia berkata, saudaraku, saya bersyukur, ya, dengan kebutaan saya, ya, karena saya tahu tugas saya untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan visi kepada saya. Luar biasa, saudara. Dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu, tetapi dalam segala kelemahannya, dalam segala kekurangannya, dia di dunia ini hanya Fanny Crosby yang dapat demikian. Dengan jelas dia tahu bahwa segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kondisi yang demikian. Bahkan lalu dikatakan, kalau kamu nanti ya diizinkan, apa kamu mau? Loh enggak buta, enggak. Aku bersyukur sama Tuhan. Begitu aku meninggal, yang pertama kali aku melihat, ya, mataku melihat, mata rohani maksudnya setelah meninggal, aku melihat wajah Tuhan Yesus. Yang pertama kali aku lihat, luar biasa. Jadi tidak ada kata-kata pesimis. Banyak orang menyerah, banyak orang mengalami mengasihani diri sendiri, merasa dirinya, sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, ya. Sehingga dia merasa dirinya, harus spesial saya, enggak. Ya, kalau kita mau mempunyai tujuan kekal, kita tidak akan mudah goyah dan kita akan tetap semangat. Saudaraku 39 tahun, ya tahun 82, 40 tahun saudaraku. Ya, 40 tahun saya melayani Tuhan, 40 tahun dari saya bertobat sampai sekarang. Bukan jadi full timer ya, bukan jadi 90 tahun saya melayani Tuhan. Begitu saya bertobat, banyak problem masalah. Tapi saya jalan dan saya tidak punya pemikiran untuk berhenti. Kenapa saudara? Ya sudah gak ada pemikiran demikian, jangan ditanya lagi. Karena firman Tuhan mengatakan hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Apakah tidak pernah salah? Siapa ngomong tidak pernah salah? Pernah. But Tuhan, ya, yang berkata kepada saya harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan mendengarkan keadaan situasi dari kata orang. Tapi saya harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Milikilah tujuan hidup kekal. Maka saudara akan tetap untuk semangat melayani Tuhan. Selamat melayani, selamat memperingati hari Jumat Agung. Pasti mendapat berkat yang banyak. Mari kita berdoa saudara yang kasih. Tuhan terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu yang melimpah ruah. Tuhan terima kasih. Pakailah hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Ingatkan terus akan firman-Mu. Ingatkan Tuhan, terima kasih atas teguran-Mu. Terima kasih Tuhan pelajaran yang Kau berikan kepada kami. Biarkan kami maju terus sampai Maranatha kembali. Bahkan sampai kami dipanggil Engkau Bapa. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Ya seperti saya ingatkan, ya saudaraku ya, bahwa Jumat Agung tanggal 15. 2 kali ibadah. 2 kali beda, 1 jam. Ya, jam 10 sama jam 5 sore. Lalu untuk hari
kebangkitan, ya, hari Paskah, yaitu hari Minggu, 3 kali ibadah seperti biasanya. Saya undang saudara yang kasih. Percayalah, saudara datang pasti dapat mujizat. Saya tidak menemukan mujizat yang neko-neko. Mujizat Allah berbicara kepada saudara. Sebab itu, ayo datang hari Jumat Agung dan hari-hari ibadah lainnya. Saya rasa tidak ada yang demikian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, tiba saatnya angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Bapak. Kuramasyakana matakara. Bapa yang di sorga, Bapa yang di dalam Kristus yang dalam diri kami. Tuhan, hamba saat ini Tuhan mengangkat kedua tangan kami bergantung, berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus, biarkanlah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Berkat yang tidak pernah dikurangi dan tidak pernah dibatalkan. Yang sudah diberikan kepada kami. Terimalah saudaraku, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai saudara dan saya. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.